Kita ada keprihatinan bersama, kita ada rasa untuk ayo deh kita jaga negara kita ini. Kita nggak bisa angkat senjata karena kita bukan militer. Kita nggak bisa nentuin kebijakan karena kita bukan legislatif atau eksekutif. Tetapi kita masyarakat yang mana ini juga menentukan apa yang kita bisa lakukan. Rukun dulu lah, aset besar bangsa kita. Perjumpaan kita kali ini adalah sebuah momen yang spesial, sahabat OP Indonesia, karena bertepatan dengan episode yang ke-100 dari channel kami ini. Untuk itu, kali ini kami pun akan menghadirkan seorang narasumber yang juga sangat spesial. Seseorang yang dalam kesehariannya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik yang dia bisa, menebar kemanfaatan kepada masyarakat, juga sosok yang sangat getol dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Banyuwangi, karena beliau ini juga adalah seorang Gus Durian. Pastinya seru bukan bincang-bincang kita kali ini? Jadi jangan kemana-mana, simak terus liputan kami kali ini. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkailah kami ya Allah, berkailah kami para makhluk-Mu yang Kau beri kepercayaan untuk tinggal di muka bumi. Halo, pagi. Wah. Siap. Mana kabarnya? Baik. Ini lagi apa ini? Nah, ini lagi sama teman-teman ini. Oke. Ini teman-teman dari ini Ababil sini. Baik. Ini Masih muda-muda ya? Asik, muda-muda ini. Ini dari Pulau Sadulang, dari Pulau Sapeken, dari Pulau jauh Tanjung. banget. 12 kilo. Maaf, 12 jam naik kapalnya. Tambah 4 jam ke pulau mereka. Baik. Pejuang ini. Luar biasa ya. Wiranto. Semangatnya sesuai dengan namanya. Baik. Seperti itu ya. Vicky Anwar. Oke. Aja. Halo, salam Oke. kenal. Baik. Yuk ngobrol sana ya. Ngobrol sana ya. Oke, siap. Oke. See you guys. Dan ini kita sudah tiba di kediaman Gus Lukman. Iya.
Nah, sahabat OB Indonesia, beliaunya ini nih, sosok tuan rumah dan juga narasumber kita kali ini. Yang biasa saya dan banyak teman lainnya memanggil beliau ini dengan sebutan akrab Gus Lukman. Betul ya, Gus? Ya, betul. Tapi tentunya, Gus, mungkin ada banyak di antara pemirsanya OB ini yang masih belum kenal nih. Jadi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil sedikit di-spill begitu kegiatan keseharian Gus Lukman ini ngapain aja. Silakan. Oke. Terima kasih. Halo sahabat OB Indonesia, saya Lukman Hadi. Biasanya teman-teman manggil saya Gus Lukman begitu, lebih akrabnya. Baik. Saya tiap hari memilih untuk menjadi seorang pendidik, pendidik anak-anak gitu. Itu aja. Iya. Tapi tentunya beliau ini sangat merendah sekali sahabat OB Indonesia. Karena pada kenyataannya kami itu tahu sendiri nih, jadwal beliau ini padat sekali. Untuk podcast ini aja kita mau ketemuan harus atur jadwal berapa kali tuh. Jadi terlalu merendah Gus Lukman ini. Atau pertanyaannya saya ganti aja ya. Saya ganti gimana? Gini pertanyaannya. Saat ini Gus Lukman ini terlibat dalam organisasi apa aja? Nah, pertanyaannya saya ubah sekarang, Gus. Oke. Selain di rumah ada tempat pendidikan, Baik. saya juga sangat senang untuk berkolaborasi dengan teman-teman lintas sehingga saya aktif di beberapa organisasi. Baik. Baik yang sifatnya lintas agama ataupun organisasi yang sifatnya keagamaan gitu. Baik. Bisa disebutin mungkin? Kebetulan saya koordinatornya Gus Durian Banyuwangi, Mas Tommy. Tuh. Iya. Lalu? Saya bikin juga komunitas namanya Kita Sebangsa Kita Sebumi gitu. Baik. Yang ini adalah teman-teman muda yang punya etikat cita-cita bersama bahwasanya kerukunan bangsa ini harus tetap dirajut. Baik. Kita harus melakukan hal yang kecil lah walaupun masih sekupnya ini kecil di kabupaten. Ya. Tadi disebutin sebagai koordinator Gus Durian. Lalu ada juga organisasi apa itu tadi? Kita Sebangsa Sebumi. Ya. Lalu ada lagi, Gus? Kita sampai sekarang ada yang masih eksis, sudah ada Siduan Nabi. Baik. Siduan Nabi itu ya. Kita singkat Situn ini tempat kita berdiskusi, lebih banyak kita diskusinya. Baik. Diskusi di segmennya remaja. Baik. Seperti itu Sampai ya. sekarang udah berjalan 4 tahun lebih. 4 tahun ya. Ya. Nah, tuh. Akhirnya ketahuan juga kan kalau beliau ini ternyata adalah orang yang sangat sibuk. Karena beliau ini dikenal sebagai sosok dai muda di Banyuwangi. Tapi sebelum nantinya saya bertanya terkait keterlibatan Gus Lukman dalam organisasi tadi ya, saya ingin bertanya begini. Karena beberapa kali ke tempat ini, di kediamannya Gus Lukman ini, kami itu melihat ada banyak sekali. Sore hari begitu, ada anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, itu ngapain di sini, Gus? Terus mereka ini siapa saja? Mungkin bisa dijelasin? Oke. Mereka yang datang ke sini, mereka adalah yang mencari ilmu. Baik. Nah, sore hari anak-anak ada bimbingan intensif belajar, baik pelajaran-pelajaran umum, Baik. ataupun agama gitu. Kadang kalau malam hari banyak pemuda-pemuda, karena setiap malam, apalagi kalau malam Selasa, ini ada serawung selosoan namanya. Baik. Serawung selosoan itu adalah rutinitas kita untuk berdiskusi. Baik, seperti itu ya. Iya. Dan juga di video awal tadi, waktu saya menyapa itu, diperkenalkan sama Gus Lukman itu anak-anak dari jauh juga rupanya. Iya, santri. Santri. Hmm. Ada berapa emangnya santrinya di sini?
ada yang mukim, yang terus banyak juga yang paling banyak dari masyarakat sekitar. Baik. Yang mukim ada yang dari Madura, ada yang dari Bali. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Mukim itu maksudnya gimana? Mukim di kampung di sini. Jadi nempat di sini sudah. Pulangnya 1 tahun sekali. Lalu bagaimana mereka di sini itu ada biaya kah? Atau ditanggung sendiri sama Gus Lukman? Kalau biaya pastinya ada biaya hidup mereka, tapi insya Allah relatif sangat alhamdulillah sangat minim sekali. Karena kita orientasinya mereka udah harus sukses gitu aja dah. Perkara biaya, ayo bareng-bareng mikir. Luar biasa. Baik Gus. Lalu begini, tadi sempat ya Gus Lukman ini singgung keterlibatan Gus Lukman dalam pemuda-pemudi lintas agama. Mungkin bisa secara lebih mendetail Gus, seperti apakah kegiatannya saat itu? Tahun 2013, Baik. saya dengan beberapa teman-teman lintas agama bikin komunitas nih, Mas Romi. Ya. Omlah namanya, Orang Muda Lintas Agama. Baik. Kita rembukan di Gereja Kristus Raja Genteng. Gereja Katolik ya? Gereja Katolik. Baik. Kristus Raja Genteng. Kita ada keprihatinan bersama. Kita ada rasa untuk ayo kita jaga negara kita ini. Kita nggak bisa angkat senjata karena kita bukan militer. Kita nggak bisa nentuin kebijakan karena kita bukan legislatif atau eksekutif. Tetapi kita masyarakat yang mana ini juga menentukan apa yang kita bisa lakukan. Rukun dulu lah, aset besar bangsa kita. Setuju sekali, luar biasa. Seperti itu ya. Ya. Dan masih aktif dari sejak tahun 2013 ya. Sampai sekarang. Komunikasi, diskusi seperti itu ya. Nah, ada tantangannya nih, Mas Rami. Bagaimana komunitas kita ini, organisasi kita ini hanya sekedar perantara saja. Lebih daripada itu, bagaimana kita punya kesadaran bersama yang mengikat kita bukan organisasi, tapi rasa saudara kita. Persaudaraan inilah yang mengikat kita. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tetap keep kontak dengan orang-orang lintas agama. Selalu. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Dan ini pertanyaan saya yang tidak boleh terlewatkan nih. Terkait posisi Gus Lukman sebagai koordinator Gus Durian Banyuwangi. Ya. Ini kebetulan sahabat Indonesia, saya diberi cendera mata nih. Terima kasih banyak. Ya. Sebuah kebanggaan nih kalau saya bisa memakai baju Gus Durian ini. Gus Durian yang bangga. Masa sih Gus? Tambah saudaranya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini dengan saya pakai ini nanti, saya langsung dianggap sebagai Gus Durian. Dari niatnya udah Gus Durian banget itu. Aduh, terima kasih. Baik. Gus Dur boleh nggak ada sih. Baik. Gus Dur boleh meninggalkan kita, Mas Romi. Baik. Tetapi tauladan Gus Dur harus kita teruskan. Setuju sekali. Semangatnya begitu. Kami semua di tim UB Indonesia ini kebetulan sangat menjunjung tinggi ajaran dari beliau. Siap. Tapi yang mau saya tanyakan ini begini. Tentunya pemirsanya UB Indonesia ini sudah paham lah apa-apa yang diperjuangkan oleh para Gus Durian ini, karena Ya. bukan rahasia umum. Ya, betul. Sudah secara nasional diketahui itu. Pertanyaan saya lebih ke ini, Gus. Melihat jadwal Gus Lukman yang begitu padat, ini betul-betul padat, sahabat Indonesia. Beliau ini mengisi tausiah ya, Iya. bisa dibilang seperti itu ya. Kesana kemari, bahkan sampai keluar pulau. Setahu kami itu. Dengan jadwal yang sepadat itu, pertanyaan saya begini. Kenapa masih mau menjadi koordinator Gus Durian Banyuwangi? Umur saya terbatas, Mas Romi. Baik. Umur saya terbatas. Dari yang terbatas ini, kalau saya masih membatasi diri untuk istirahat, membatasi diri untuk banyak waktu luang,
maka saya sudah terbatas, membatasi diri. Maka bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan kehidupan saya nanti di kehidupan yang akan datang. Seperti itu ya. Maksimal. Karena ini perjalanan kehidupan yang dibatasin ini harus banyak yang harus kita lakukan. Walaupun mungkin masih belum ada artinya, tetapi artinya adalah mau ngelakuin. Oke. Baik manfaat, baik manfaat. Udah. Seperti itu ya. Ya. Sebegitu pentingnya untuk terlibat dalam organisasi Gus Durian ini. Di Gus Durian. Baik. Perjuangan saya, mungkin teman-teman yang lain, gak sebanding loh dengan apa yang sudah dilakukan Gus Dur dalam bingkai kemanusiaan. Nah, lalu ada inisiatif besar sahabatnya Gus Dur bikin Gus Durian. Oke. Ini baik. Apa salahnya kemudian saya menjadi orang yang ikut mendorong bergerak bersama di cita-cita yang baik ini? Itu aja. Seperti itu ya. Gitu. Itu yang mendorong ya. 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 Lalu gini, dengan melakukan itu semua, apa pengharapan dari seorang Gus Lukman ini dengan melakukan itu semua? Tadi sampai merasa kalau saya tidak melakukan itu saya membatasi ruang gerak. Apa pengharapannya? Saya berharap kita ini sudah harusnya berterima kasih banyak nih. Lingkungan yang betul-betul damai, negara yang betul-betul luar biasa, kedamaian yang betul-betul terjaga, kemanusiaan yang betul-betul dijunjung tinggi. Lalu bagaimana dengan anak cucu kita? Kalau kita tidak mengikat, menggerakkan dari sekarang, masa kita harus memberikan beban itu kepada anak cucu kita? Seperti itu ya. Bersita. Jadi dalam menjaga itu semua ya, Gus. Ya. Mau betul. melakukan ini ya. Harus melakukan itu. Mulia sekali. Belum seberapa. Lalu terbersit nggak nih Ya. untuk masuk ke partai politik? Karena kan begini nih, banyak juga orang di luar sana itu yang ngomong, Gus. Kalau suara kita itu ingin didengar Ya, ya. secara nasional, masuklah ke partai politik. Pernah terbersit nggak tuh? Pernah terlintas nggak tuh untuk masuk ke partai politik? Kalau untuk masuk masih belum terbesit. Baik. Tetapi partai politik atau politik ini baik karena ini adalah instrumen kita berdemokrasi kan gitu. Tetapi untuk saya sendiri kira-kira tanya, baik nggak kalau saya ke politik, Mas Romi? Kira-kira kalau saya tanya balik nih, kira-kira kalau saya yang di pendidikan, saya konsentrasi di dakwah, saya aktif di Gus Durian, saya di lintas agama, tiba-tiba saya harus memilih satu partai yang semuanya partai baik, saya memilih satu partai, setuju nggak nih Mas Romi? Jujur, kalau Ya. saya diberi pertanyaan itu, saya ingin sebaiknya Gus Lukman ini seperti sekarang ini. Oke, sepakat ya. Oke. Ini tanpa mendiskreditkan loh ya, tanpa saya itu melihat, oh partai politik ini begini. Karena saya percaya semua baik ya, semua tergantung dari niat. Betul. Tapi saya takutnya nanti kalau sudah masuk partai politik lebih susah lagi masyarakat di sini untuk nemuin. Itu aja kalau menurut saya ya. Sekarang aja malah sudah sibuk sekali, apalagi masuk partai politik yang tentunya ada tugas dan tanggung jawab yang seabrek. Nah, malah sulit lagi nanti kita ini mau ketemu seperti itu, Gus. Jadi seperti itu ya, Gus. Jadi bukannya tentu itu juga termasuk pastinya. Bukannya tidak ada yang menawari berarti ya? Ya, kita dukung, demokrasinya kita dukung udah. Kita dukung, termasuk kita nggak boleh nggak ngamatin. Kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh diem. Apa yang dianjurkan pemerintah, ayo bareng-bareng ngawasin, ayo bareng-bareng menyukseskan demokrasi sebagai warga negara yang baik. Ayo udah. Baik. No debat. Baik, lalu begini. Ini saya ada pertanyaan terakhir deh. Meski pertanyaan ini sedikit tricky nih, Gus. Pertanyaan yang akan saya ajukan ini sedikit tricky dan ini tidak ada hubungannya dengan
para narasumber yang pernah diliput oleh UB Indonesia loh ya. Pertanyaan saya begini. Lebih memilih mana? Misalkan diharuskan nih, Iya. menjadi orang baik atau menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang Ini kalau ada yang Bermanfaat. memaksa memilih nih. menjadi orang baik atau orang bermanfaat. Baik. Mas Romi memilih pohon apa memilih akar? Waduh, ditanyakan balik ke saya nih ya. Saya Jika Mas Romi Baik. tidak bisa menentukan pilihan, begitu juga saya. seperti itu ya. Orang baik adalah orang yang menebarkan manfaat, Baik. orang yang bermanfaat adalah orang yang baik. Luar biasa. Ternyata, waduh, dipancing-pancing pun pasti tidak bisa keluar-keluar. Tapi setidaknya itu menunjukkan sahabat UB Indonesia bagaimana wawasan beliau ini, bagaimana di usia beliau yang masih sangat muda, tetapi memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Jawaban yang luar biasa itu, Mas. Inspirasi dari UB. Belajar banyak dari UB saya. Saya lihatnya gitu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Memang sekarang harus ya Mas Romi ya. Orang harus berani ngatain kamu orang baik, saya orang baik, sehingga mindset paradigma orang baik itu menjadi sebuah Seperti itu ya. ledakan energi positif yang luar biasa. Saya terinspirasi. Aduh, sangat rendah sekali. Tapi saya setuju satu poin begini. Bahkan sahabat UB Indonesia, suatu kebaikan itu harus dibiasakan ya, Gus. Bahkan untuk sebuah kebaikan itu harus dibiasakan. Dengan kita terbiasa pada niatan untuk bisa berbuat baik, tentunya nanti akan terbiasa juga berbuat baik. Tentunya. Baik, Gus Lukman, Ya. sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada pesan Gus yang mau disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita kali ini. Silakan. Oke. Terima kasih sahabat UB Indonesia. Jika kita ini adalah pohon, maka biarkan kita ini berdaun lebat memberikan kerindangan, berbunga memberikan keharuman dengan akhlak dan ilmu kita, biarkan memberikan kekuatan di akarnya, yaitu etikat kita untuk menebarkan kebaikan, menebarkan keyakinan kita bahwasanya kita hidup tidak sendiri. Oke. Setuju sekali. Luar biasa sekali pesan buat pemirsa UB Indonesia yang ada di rumah. Terima kasih ya Gus atas waktunya, atas kesediaannya kepada UB Indonesia. Sehat selalu. Amin, amin. Buat Gus Lukman sekeluarga. Amin, amin. Juga semoga apa yang selalu diperjuangkan oleh Gus Lukman selama ini bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sahabat UB Indonesia, seperti yang kita semua tahu, almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sungguh adalah sosok yang luar biasa. Seorang negarawan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman di republik yang kita cintai ini. Sebuah negara yang sangat plural, baik dalam hal suku, agama, ras, maupun golongan. Maka menjadi sangat penting untuk selalu mengusung nilai-nilai yang telah beliau ajarkan
dalam kehidupan bernegara kita. Mari kita semua mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Gus Lukman ini, dan berharap semoga nanti akan selalu muncul sosok Gus Lukman lainnya sebagai pembawa berita kebaikan yang sangat moderat dan menghargai keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salam OB Indonesia.